Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas kembali, menjalankan aktivitas normal kalian. Semoga di hari ini dan di hari-hari berikutnya tetap diberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas kalian semua, dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kawan. Dan seperti biasanya kawan, hari Rabu seperti ini kita selalu mengulas turnamen online yang ada di chess.com, turnamen mingguan Title Tuesday. Tapi tidak hari ini kawan, kita akan mengulas turnamen online lainnya. Karena Title Tuesday tadi kawan sudah dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Sesi pertama dimenangkan oleh Nakamura, kemudian sesi kedua juga dimenangkan oleh Nakamura. Tapi kita mengulas turnamen online lainnya kawan, yaitu turnamen antar tim Pro Chess League yang sudah dimulai untuk minggu pertama di minggu ini kawan. Di mana turnamen ini kawan diikuti oleh 16 tim kawan. Dan untuk minggu pertama ada 4 tim yang berlaga, yaitu tim India Yogis dari India kawan menghadapi tim dari Brazil Capybaras, dan 2 tim lainnya Charlotte Cobras berhadapan dengan Canada Chess Bra yang digawangi oleh Erik Hansen kawan. Dan Canada Chess Bra ini juga diisi pemain top antara lain Ariantari dan King Magnus kawan, bergabung dengan Canada Chess Bra dan memulai permainannya tadi malam. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah melihat live streamingnya. Nanti kita akan coba ulas satu game kawan dari permainannya. Tentu saja King Magnus kawan yang masuk ke dalam tim Canada Chess Bra yang tadi malam menang atas Charlotte Cobra selisih 1 game kawan. Mengenai info turnamen ini kawan ada di chess.com seperti biasanya. Kalian klik saja watch di sini atau nanti ada event kawan. Kalian klik saja ada Pro Chess League, di situ info mengenai turnamen ini tersedia di website ini kawan. Oke, kita ke papan permainan kawan. Kita lihat permainan tim Canada Chess Bra melawan Charlotte Cobra kawan, di mana Canada Chess Bra ada Magnus Carlsen dan di sini Charlotte Cobra ada Daniil Naroditsky. Dan Chess Bra tadi malam menang selisih 1 game kawan, dimana Magnus Carlsen ini bermain 4 game kawan dan keempat-empatnya menang. Game pertama melawan Irina Kras, menang Magnus Carlsen. Di game kedua tadi melawan siapa? Admin lupa. Game ketiganya ini melawan Daniil Naroditsky. Dan game keempatnya Carlsen melawan Awonder Liang kawan. Permainan yang cukup menakutkan bagi Magnus Carlsen di game keempat. Hanya berbekal gajah dalam permainan endgame melawan benteng. Tapi sayangnya Awonder Liang tidak bisa memanfaatkan keunggulan kualitas perwira. Akhirnya Magnus Carlsen lah yang menang kawan. Tapi kita tidak akan mengulas permainan saat melawan Awonder Liang. Mungkinlah nanti sore akan kita coba lihat kembali kawan. Oh ya, mengenai turnamen yang ada di Filipina, dari pemain-pemain kita kemarin di babak ke-6 berakhir remis semua kawan, semua partai, jadi kurang menarik untuk kita ulas. Jadi untuk hari ini kita fokus dulu ke Pro Chess League kawan. Dan untuk sementara kita lihat permainan Magnus Carlsen versus Daniil Naroditsky pada game ketiga kawan. Kontrol waktu di game ini adalah 10 menit increment 2 detik. Dan bagi siapa yang mendahului mendapatkan skor 8,5, maka tim itulah yang keluar sebagai pemenang kawan. Di sini kita temui pembukaan Kings Indian Defense dari Daniil Naroditsky. Tadi Carlsen bermain dengan pion E4 ini kawan, dan dilanjut dengan pion D6 variasi normal, pion H3 variasi Makogonov kawan. Kalau variasi normalnya melanjutkan pion D6 tadi bisa dibalas dengan kuda F3. Ini kelanjutan variasi normal kawan, gajah E2 pion E5. Ada juga yang tadi bermain dengan pion ini didorong terlebih dahulu, tapi yang paling banyak adalah rokade membiarkan pertukaran pion di sini kawan. Masih bisa diambil balik dengan kuda nanti. Yang paling banyak tidak melakukan baku hantam di sini kawan, kuda C6 dan bisa berlanjut pion D5. Itulah variasi normalnya kawan. Tapi memilih dengan variasi Makogonov dengan pion H3, barulah hitam rokade di sini. Dan di sini kuda F3 merupakan pilihan utama kawan, tapi memilih dengan gajah gelap E3, balas Magnus Carlsen terlebih dahulu. Pion E5 barulah pion D5 menutup permainan di petak pusat. Kuda A6 jelas tujuannya adalah petak C5, kontrol juga petak B4 mencegah pergerakan pion-pion sayap menteri putih kawan. Dalam permainan Kings Indian Defense sering kita temui kawan, hitam fokus serangan di sayap raja
dan putih bisa bermain di sayap menteri dengan pion-pionnya kawan untuk menciptakan pion bebas dalam permainan endgame. Itulah yang coba diredam oleh hitam dengan kuda A6 ini sesegera mungkin. Walaupun kuda ini juga ada opsi tadi bergerak ke petak D7 kemudian ke petak C5. Jelas tujuannya untuk ke petak C5 ataupun menghadang pergerakan pion yang biasa dilakukan oleh putih di sayap menteri dalam permainan Kings Indian Defense. Dan di sini kawan, pilihan utama di game-game sebelumnya melanjutkan pengembangan kuda F3 ataupun gajah terang ke petak D3 kawan. Tapi Carlsen memilih dengan pion G4 langsung pilihan nomor 3. Kuda C5 di sini kebanyakan untuk mempertahankan pion bermain dengan pion F3 kawan. Tapi kalau menurut Stockfish, menteri ke petak C2 ini merupakan langkah terkuat. Inilah pilihan Magnus Carlsen dan Daniel melanjutkan dengan pion C6 menantang pertukaran. Dan di sini melanjutkan pengembangan kuda G ke E2 dengan tujuan bisa mengisi petak G3 nanti kawan. Adapun beberapa pilihan tadi melakukan pengembangan ke petak F3 seperti biasa. Daniel melanjutkan pertukaran pion pusat pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5, menteri ke A5 dijawab dengan langkah kuda manuver ke G3, gajah D7 melanjutkan pengembangan juga untuk mendukung pionnya didorong maju kawan untuk pertarungan di sayap menteri ini. Benteng B1 lanjut Carlsen, persiapan ancaman garbuan Disney. Kuda langsung menghindar ke petak A4, balas Daniel, menantang pertukaran nantinya kawan. Tapi ya jelas tidak akan didahului oleh putih karena posisi kuda mendapatkan dukungan dari gajahnya. Dan juga kuda ini dalam posisi kenapin tentu saja tidak bisa begitu saja ambil kawan. Menteri bergeser ke D2 untuk blokade pimpinan dan segera menukarkan kudanya didahului oleh Daniel. Diambil balik menggunakan pion B kawan. Tidak terburu-buru untuk menukarkan menterinya. Magnus Carlsen ingin menjaga menterinya berada di atas papan kawan. Memukul balik menggunakan pion B. Serang pion B kawan dan pion didorong maju ke B6. Dan di sini Carlsen mendorong pion G5. Kuda mundur ke petak E8. Apa jadinya jika bergerak ke petak ini kawan? Ya, simple akan terjadi baku hantam kawan dan struktur pion hitam akan rusak juga. Untuk mencegah pionnya tidak rusak kawan, memilih mundur ke petak E8 dan sekarang Carlsen mendorong pionnya kawan untuk memperkuat strukturnya, juga membuka tantangan pertukaran menteri dan diterima langsung oleh Daniel. Menteri pukul menteri diambil balik Carlsen menggunakan gajah untuk tetap juga mengawasi pionnya ataupun nanti manuver ke petak B4 incar pion D6 kawan untuk mencegah kuda ini aktif dan kuda ini akan tetap pasif sementara waktu untuk mengawal pionnya ini kawan. Walaupun ada banyak cara untuk mengawal pionnya, apakah nanti benteng juga digeser, gajah bergerak mundur untuk melindungi pionnya, masih banyak aksi. Dan itu akan menjadikan perwira hitam nanti akan pasif untuk mengawal pion yang menggantung ini kawan. Pion F6 lanjut Daniel menantang pertukaran ditolak Carlsen dengan pion H4. Dan Daniel membuka lajur F-nya kawan. Pion F pukul pion G5, pion H pukul pion G5 dan benteng diangkat naik kawan. Selain untuk persiapan double nanti apakah digeser kawan ke lajur C diikuti benteng satunya pressure pion yang di sini atau juga mengosongkan petak bagi gajah untuk melindungi pionnya agar kudanya siap manuver kembali kawan menuju petak C5 bisa juga dilakukan oleh hitam nanti. Carlsen manuver kuda ke E2, kuda C7 dan kalaupun ada gajah di sini kawan masih ada gajah yang bisa melindungi pionnya. Kuda tetap bisa manuver ke A6 ke petak C5 nantinya kawan. Di sini Carlsen memilih dengan langkah kuda C3, kuda A6 persiapan menuju petak C5. Di sini gajah E3 untuk berkoneksi dengan pionnya, memperkuat pion dari potensi ancaman benteng di lajur F, juga mengawal petak C5. Kalau kuda ke sini mungkin disikat saja oleh Carlsen nanti menukarkan gajahnya. Kuda tetap ke C5 lanjut Daniel dan di sini raja bergerak ke D2. Dibalas dengan langkah gajah F8 kawan. Selanjutnya adalah gajah H3 tantang Carlsen diterima oleh Daniel diambil balik dan persiapan double benteng di lajur H di langkah berikutnya kawan. Benteng C8 persiapan discover dan siap untuk sikat pion ini di langkah berikutnya. Di sini dipertahankan oleh Carlsen dengan benteng B4 terlebih dahulu, tidak jadi digeser kawan karena pertahanan di lajur H ini juga masih cukup bagus dengan adanya benteng di baris ke-7. Gajah E7 pressure pion di sini, raja bergeser ke E2, selanjutnya gajah D8 dan dibalas Carlsen benteng mundur ke H1. Kuda ke A6 serang benteng, benteng bergeser ke A4, kuda ke C5 kembali.
Dan Carlsen tidak memilih mondar-mandir kawan, tidak ingin melakukan pergerakan yang berulang. Dia memilih mundur ke peta A3 dan pion A5. Sepertinya dalam posisi ini benteng ini membutuhkan tempo untuk keluar kawan. Karena posisi petak-petak ini sudah dikuasai oleh hitam, sementara waktu benteng ini harus tetap pada tempatnya. Kecuali ya kuda bergerak dan mengisinya nanti dengan benteng di lajur C. Kita lihat saja. Benteng B1 lanjut Carlsen, pressure pion Disney. Kalau Stockfish tadi menyarankan benteng ini ke C1 kawan. Untuk mengawal pionnya dari belakang, kuda bergerak bisa diisi bentengnya nanti. Raja bergeser ke F8 lanjut Daniel. Sekarang pion F3 mengkoneksikan kedua semua pionnya kawan di posisi petak terang jauh dari ancaman gajah gelap hitam. Dan di sini raja bergeser ke E8. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini manuver kawan ke petak B7. Tapi memilih rajanya bergeser ke E8. Kuda B5, persiapan bentengnya ini segera diaktifkan kawan, keluar dari ancaman petak-petak ini dari hitam. Selanjutnya benteng bergeser ke D7. Dari ancaman kuda tadi kawan yang lompat ke petak B5 dan di sini benteng H1. Raja F8, benteng bergeser ke C3 keluar dari petak yang cukup menyulitkan pergerakannya tadi. Raja G8. Benteng turun ke C1, gajah E7 perkuat posisi pionnya agar bentengnya juga leluasa bergerak. Di sini Carlsen mengangkat benteng, segera diikuti benteng satunya dan serang pion di sini kawan. Gajah mondar-mandir saja ke D8, benteng CH1. Kuda manuver ke petak B7 dan dilanjut dengan raja bergerak ke D3. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng ke petak F7, coba pressure pion di sini kawan. Tapi melakukan pergerakan dengan kuda ke petak C5 skak dan langsung disikat oleh Carlsen agar kuda ini tidak mengganggu nantinya menjadi jangkar serangan hitam kawan. Pilihan terbaik dari Carlsen diambil balik menggunakan benteng dan di sini pion F4 dimainkan oleh Carlsen. Mungkin kalian melihat kuda ini bisa melakukan pengorbanan kawan, ambil pion D6 bisa. Tapi hitam tidak akan ambil kuda ini kawan, dia ambil pion yang di sini. Kalau ambil kuda ini sesuai harapan putih pengorbanan tadi kawan. Dengan langkah benteng, ambil pion, diikuti benteng melakukan skak dan beberapa langkah berikutnya bisa skak mat kawan. Kalau gajah sekarang ambil pion ini kawan, ancamannya ya skak mat sudah, tidak ada petak pelarian lagi bagi raja kawan. Ada petak F6 tapi tetap bisa diancam skak mat, benteng F8 skak mat. Jadi untuk mengantisipasi langkah skak mat, dengan gajah bergerak ke peta F6, awasi peta ini kawan. Tapi masalahnya juga ancamannya ancaman skakmat di langkah berikutnya. Benteng satunya meluncur, skakmat kawan. Jadi untuk mengantisipasi skakmat, yaitu pengorbanan benteng atau perwira lagi kawan. Dan putih akan menang kawan. Itulah ide pengorbanan. Tapi jika kuda ambil pion ini tidak akan diambil langsung oleh hitam. Hitam memilih pion G5, pilihan terbaiknya kawan. Carlsen tidak terburu-buru mendorong pionnya kawan, melakukan pengorbanan. Jika diterima kawan, barulah kuda ini siap beraksi untuk meloloskan pion bebas kawan. Dan itulah yang terjadi kawan, pion E pukul pion F4 dan Carlsen melakukan pengorbanan, tidak diambil oleh benteng, gajah ambil pion G5. Sekarang cukup berbeda kawan, kalaupun diambil oleh benteng kuda ini langsung tidak akan ada skakmat. Cuma nanti masalahnya seperti ini, benteng ambil pion H7, gajah ambil pion G5, benteng H8 skak. Tidak ada skakmat kawan di beberapa langkah berikutnya. Cuma efeknya seperti ini kawan, hitam akan kehilangan benteng di langkah berikutnya. Jadi seperti inilah kawan jika pengorbanan kuda ini diambil oleh benteng. Daniel memilih ambil pion G5, pilihan terbaik kawan. Tapi tujuan dari pengorbanan pion F tadi, Carlsen mempunyai pion bebas kawan. Dua pion bebas ini akan merepotkan hitam. Gajah mundur lagi ke petak D8, memberikan tempat juga bagi pion bebasnya kawan nanti. Di sini kuda kembali ke E4, selanjutnya benteng mundur ke C8, pion E6 mulai didorong Carlsen, benteng ke G7, dan selanjutnya pion D6. Daniel juga mendorong pionnya kawan, pion G5, benteng ke H6 untuk mengawal pion-pionnya dan juga menghindari tempo. Pion ini didorong maju ke G4, tetap pion G4, pion E7, gajah sikat diambil balik oleh benteng. Kuda F6 skak, pressure lebih kawan pada petak H7, jelas tewas di langkah berikutnya, ataupun ambil pion yang ada di petak G4 terlebih dahulu agar pion-pion hitam tidak terkoneksi kawan, tercerai-berai. Setelah raja bergeser ini kawan, Carlsen memilih ambil pion G4 agar tidak ada potensi promosi dari pion-pion hitam.
Benteng D8, simpel raja bergeser ke C3. Benteng D7 untuk memperkuat baris ketujuhnya kawan. Dan di sini benteng ambil pion B6. Lanjut Carlsen. Carlsen unggul 1 perwira kawan, tapi minus 1 pion. Tapi konstruksi pion hitam ini tercerai-berai, mudah direbut oleh Carlsen di beberapa langkah berikutnya. Benteng C7 diikuti benteng ke sini, mungkin rebut pion ini nanti kawan. Simple di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu untuk menantang pertukaran benteng jika diblokade kawan. Langsung diblokade, tapi di sini Carlsen memilih pion H7 kawan, dan Daniel ambil benteng F6. Di sini Carlsen tidak ambil benteng di sini, tapi ambil benteng dengan kuda, dan posisi kuda menjaga benteng H7. Benteng naik ke petak C6, menolak pertukaran kawan, tetap menjaga permainan di atas papan, tapi percuma. Kontrol waktu dari Daniel ini juga hanya bermain dengan increment saja kawan, tinggal beberapa detik saja, sedangkan Magnus Carlsen masih mempunyai banyak waktu, sekitar ya hampir 2 menitan kawan. Permainan berlanjut, kuda D7 skak, raja bergeser, selanjutnya benteng H4. Daniel belum mau menyerah, bentengnya bergerak ke petak D6 berharap bisa remis kawan, tapi di sini benteng G4 lanjut Carlsen, raja H8 dan kuda bergerak ke E5 menghindari ancaman, benteng bergerak ke F6 dan di sini Carlsen sikat pion kawan dan Daniel menyerah di langkah ke-62. Permainan berlanjut seperti ini, jika dilanjutkan benteng hitam juga akan tetap tewas. Putih menang kawan dengan adanya pion yang masih bisa dipromosikan. Bergeser raja, kuda sikat benteng, pion siap dikawal untuk promosi. Itulah kawan game Magnus Carlsen versus Daniel Naroditsky, di mana Magnus Carlsen ini bergabung dengan tim Canada Chessbrah, sedangkan Daniel bergabung dengan tim Charlotte Cobra. Dan tim Canada Chessbrah ini unggul atas tim Charlotte Cobra kawan tadi malam dengan keunggulan 1 poin. Oke, nanti sore kita akan coba cari game terbaik lainnya kawan. Apakah permainan Magnus Carlsen lagi? Saya rasa permainan Magnus Carlsen menghadapi Awonderly yang menarik untuk kita ulas nanti kawan. Kita tunggu nanti sore ya. Oke, terima kasih kawan. Jangan lupa like dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami. Ya, mohon dukungannya kawan, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.